Sahabat Mas Terkasih, jumpa lagi kita di Cangkruan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi di sesi yang pertama. Ada satu kemunculan, satu keraguan di iman yang som-som buku tadi, bahwa apakah orang Katolik menyembah patung? Itu yang kita ambil pemaknanya untuk diskusi Cangkruan kali ini. Kembali Pak Setiawan dan Pak Steve, kita berdialog, diskusi Cangkruan, sehingga bebas. Kita akan mengarahkan kepada satu pemahaman lebih ke dalam lagi untuk menguatkan agar kita tidak suam-suam uku. Oke, Pak Setiawan? Ya. Ada pertanyaan. Kayak tadi kan ada di Pak Steve tadi kan bicara ya. Itu kita nanti ada momennya lagi. Lah ini kita bahas ya Pak. Lanjutan yang tadi ya di som-som kuku tadi. Apakah orang Katolik menyembah patung? Kalau menurut pemahaman seorang Katolik gimana itu Pak? Silakan. Langsung aja. Lah nyatanya yang orang bisa melihatnya seperti itu. Ya. Apa iya? Orang melihat orang Katolik atau gereja Katolik atau umat Katolik identik dengan patung. Apakah patung itu bukan hanya kita maksudkan itu patung Bunda Maria, semua ornamen yang ada lah ya, termasuk salib juga ya, termasuk salib. Identik. Praktis di rumah setiap orang Katolik ada. Praktis di setiap gereja ada. Loh. Apakah mereka yang mempertanyakan itu salah? Tidak salah. Hanya mereka tidak paham. Ya, yang mereka yang mempertanyakan ya boleh-boleh aja dong. Iya, bertanya bertanya itu pasti tidak paham. Kalau paham tidak tanya dia. Tapi kan jawabannya tergantung kita. Paling enak kita jawab, enggak kok kami tidak menyembah patung, selesai. Tapi dangkal sekali kan itu. Rasional. Tapi dangkal bahwa itu bisa juga nanti itu kita di istilah bahasa Jawanya dicecer dengan istilah pertanyaan yang lain. Sejauh mana kita beriman itu? Oke. Harus diperdalam. Iya dong. Kita lebih mengerucut supaya nanti kita tidak som-som kuku iman kita. Ya. Karena kalau itu menjadikan kita galau dan kita nggak bisa menjawab, mungkin juga dampaknya membuat luntur iman kita. Betul. Kan jelas-jelas katanya dilarang kok kita melakukan. Gereja Katolik mengenal ornamen, mengenal simbol, mengenal kelengkapan liturgi atau kelengkapan rohaninya dengan patung-patung. Beberapa gereja ortodoks itu dengan gambar-gambar ikon. Ya, mereka tidak menggunakan patung tapi menggunakan gambar yang esensinya serupa. Tapi fokus kita hari ini adalah pada patung atau pada salib atau apa gitu sejenis itu yang terfokus kepada orang Katolik, gereja Katolik. Kalau kita mencermati hari-hari ini lagi seru ya berita tentang itu. Ya sudah biar aja yang senang seru ya biar seru. Kita enggak menggubris. Ya, enaknya jadi orang Katolik itu begitu. Ada orang kisruh seperti itu, kita tenang-tenang aja. Tenang-tenang itu artinya bahwa kita nggak tersinggung atau kita nggak ngerti. Ya kan? Iya, tipis ya. Iya, kita nggak tersinggung, biar aja orang ngomong seperti itu. Atau kita justru nggak mengerti, ya sudah. Nah, itu tujuan kita di sini. Lah, ya nggak ngerti. Kita tujuan cangkurkan itu.
Supaya kita mengerti. Diam pengen jadi orang bijak soalnya. Katanya diam adalah bijak. Kalau bijak diinjak-injak, ya baru ngomong. Ngomongnya apa? Pokoknya enggak. Tapi ya itu kan tujuannya supaya kita paham. Jadi istilahnya Betul. diamnya itu mengerti, bukan diamnya itu nggak mengerti. Oke. Larangan atau aturan tidak menyembah patung di dalam kasana kekristenan itu memang kita ambil dari perjalanan umat Yahudi. Ya. Kita tahu bahwa tidak akan pernah ada kekristenan kalau tidak ada keyahudian. Itu kita buktikan bahwa kitab suci kita ada 2 kelompok, mungkin 2,5 atau 3 ya, yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Deuterokanoni katanya 2,5, padahal ya 2 Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ini masuk di dalam Perjanjian Lama mestinya, Deuterokanonika. Nah, di dalam kalau kita berbicara mengenai Yudaisme atau keyahudian, itu kita berbicara tentang kitab suci mereka, yaitu Tanakh. Tanakh itu 3 kelompok, Taurat. Apa Tanakh? Tanakh. Apa Tanakh? Tanakh itu singkatan ya, boleh dikatakan Ya. singkatan. Taurat, Oh. TA. Nah itu dari Nebiim, yaitu kitab nabi-nabi, dan Ketubim, kitab tulisan-tulisan sastra. 3 kelompok ini secara utuh itu menjadi kitab suci mereka. Tentunya ditambah dengan kitab-kitab lain, tafsir-tafsir lain, yang Talmud dan sebagainya. Itu keyahudian. Dan di dalam perjalanan mereka, jatuh bangunnya iman mereka itu sungguh luar biasa, terutama semenjak mereka terbuang Dari tanah perjanjian. masuk ke Mesir, lalu terbuang ke Babilonia. Luar biasa mereka juga jengkel balik, terseret-seret imannya, hancur lebur imannya, dan dibangun kembali oleh Allah, ceritanya kan begitu. Dan berapa kali mereka mengalami yang kita akan masuk ini, terseret di dalam alur menyembah patung. Ya, itu sampai tercatat di dalam kitab Yesaya. Janganlah kamu membuat patung-patung seperti yang di udara, seperti yang di bumi, atau seperti yang di air. Kalau kita hanya melihat janganlah kamu membuat dan menyembah dan sebagainya itu yang ini bukan seminar ya, disclaimer-nya. Jadi kedetilan data itu silakan dicek lagi nanti. Kita hanya berbicara ngobrol tentang pokok-pokoknya aja, bahwa jangan menyembah patung, kan begitu istilahnya. Namun kalau kita melihat kembali apa yang pernah atau sering kita bahas, membaca kitab suci harus berbicara tentang konteks Yesaya, konteks keyahudian, konteks Yudaisme. Tidak bisa kita hanya bicara lalu kita pahami begini, ya salah dan ngawur. Ya, jadinya begitu, memaksakan pemahaman kita untuk dipahami orang lain, padahal keliru. Inilah yang terjadi. Kelekatan orang Katolik dengan patung ini juga timbul omongan-omongan orang dalam konteks sekalimat yang tercantum dalam kitab Yesaya, nyembah patung. Dan kita paling benar hingga saat ini juga menjawab enggak kok. Hanya itu aja jawaban kita. Oke? Hanya itu aja. Loh, nyatanya begitu. Pokoknya enggak. Loh, kan ngeyel. Tanpa punya dasar ya. Dan ujungnya. Nah, kita kupas dasar-dasarnya. Kembali kepada yang tercantum di dalam Yesaya. Berarti kita harus berbicara tentang keyahudian, Yudaisme.
tadi juga kita pernah singgung bahwa keimanan orang Yahudi terhadap Allahnya, mereka katakanlah dengan istilah yang salah ya, dengan istilah yang salah, Yahweh. Ya, Yahweh itu bukan nama Allah, karena harusnya nama Allah itu tidak pernah dikatakan Yahweh, atau dengan Elohim mereka, atau dengan pokoknya Allah mereka. Berapa kali perjalanan mereka jatuh di dalam iman itu, ya, sampai mereka akhirnya juga mengalami yang dikatakan menyembah berhala, menyembah patung. Di dalam konteks itu Yesaya menulis, tentunya di dalam konteks keyahudian. Nah, kita lebih mendasar lagi berbicara bahwa apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya ini merujuk kepada perjalanan iman orang Yahudi. Ya. Jadi kalau hari ini kita hanya melihat kitab suci selesai, itu pasti akan keliru, karena apa yang dimaksud di dalam kitab Yesaya itu tentang perjalanan iman orang Yahudi, bukan perjalanan iman kita. Dikatakan di situ janganlah membuat patung dan menyembah seperti yang ada di atas. Ya. Konteks Yahudi, orang memahami yang ada di atas dalam arti sesembahan yang ada di atas. Perjalanan umat Yahudi itu pernah terseret juga, mereka ikut menyembah sesembahan orang Mesir, yang dikatakan semuanya itu dewa yang tertinggi namanya Ra. Jadi yang dikatakan dikatakan jangan menyembah seperti yang di atas, itu adalah apa yang pernah dilakukan, menyembah dewa yang di atas. Apakah dewa matahari atau apa, tapi yang di atas. Ini yang dilarang. Bukan berarti patung burung, patung apa, bukan. Konteksnya adalah membuat patung dan menyembah sesembahan yang dulu pernah mereka alami, yaitu menyembah dewa-dewa yang ada di atas. Satu. Atau yang di daratan, di bumi. Masa berikutnya, masa yang lain juga pernah mereka terseret di dalam penyembahan berhala, yaitu menyembah lembu emas. Lembu binatang di darat. Mereka menyembah ini. Konteks inilah yang dibicarakan oleh Yesaya. Atau yang ada di air. Pada masanya juga mereka pernah menyembah buaya yang dianggap sebagai dewa. Jadi di atas, di bumi, dan di air. Seperti yang di atas, seperti yang di bumi, seperti yang di air. Konteks inilah yang ada yang dimaksud di dalam kitab Yesaya, di dalam keyahudian mereka. Jadi bukan konteks kita hari ini. Jadi kalau kita mau memahami menyembah berhala, standarnya adalah standar Yesaya, berarti kita harus melihat tradisi perjalanan iman atau kebiasaan dari sejarah iman orang Yahudi. Ya, tuh. Kita ambil kontroversinya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa mengambil 2 contoh paling tidak. Itu tentang patung. Tentu kita ingat pada masanya orang Yahudi itu terkena bala penyakit. Bala penyakit kok apa jenenge? Pagebluk. Ya, pagebluk. Saking bingungnya mereka, kemudian ada perintah, buatlah patung ular tembaga. Patung ular tembaga yang ditinggikan ini, barang siapa melihat patung ular tembaga ini, maka dia akan sembuh. 1.
Yang kedua, kalau kita tahu ceritanya tabut perjanjian yang dioyong-oyong sebagai simbol Allah, dioyong-oyong sampai di Babilonia, kabarnya hilang, entah hilang entah nggak tahu. Cuman yang kita mau bahas di sini bahwa dan buatlah di atas atau ditutup tabut perjanjian ini 2 patung kerub yang kita kenal istilahnya kerubim. Malaikat ya. Dan serafim. Kerubim. Coba dicek di Google, nggak percaya. Enggak, ini saya tadi mau bertanya itu sekarang udah dijawab ya. Ya, berarti percaya aja kan. Ya, langsung. Biar kata kumen percaya aja. Enggak, saya kan Karena- ini kan ada arah ke tabut perjanjian. Iya, karena sudah satu tapi saya sudah dijawab. kata kumen kan baru kemarin belajar, diajari ya, saya bicara di sini. Langsung. Ya, patung ular tembaga kerubim yang ada di atas tabut perjanjian ini, siapa yang menyuruh buat? Allah sendiri. Konteks inilah yang melawan, yang menjadi kontroversi, yang kontradiksi dengan apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya tadi kan. Kalau kita melihat ini, akan menjadi jelaslah bahwa bukan masalah kamu membuat patung dan kamu menyembahnya di dalam kitab Yesaya ini, namun ini menyangkut tentang sejarah iman orang Yahudi. Buktinya mereka mengalami yang dikatakan patung ular tembaga itu dipercaya, diyakini, ditafsirkan sebagai tipologi Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib. Barang siapa melihat, artinya melihat dengan seluruh keyakinan, dengan seluruh jiwanya melihat Yesus yang disalib, maka dia akan mendapat kesembuhan. Edan pora, bring kan? Jadi nek awak dhewe ngrasa nalongso pandangan dengan seluruh jiwa, dengan seluruh keyakinan Yesus yang disalib. Maunya sih begitu. Pandanglah, bukan pandanglah delok dengan mencicil, bukan. Pandanglah dengan keimananmu bahwa dengan memandang patung ular tembaga itu maka engkau akan sembuh. Tuh, konteksnya itu. Jadi kalau jawaban umum yang kita banyak dengar hari ini, enggaklah itu cuma simbol bahwa kecintaan kita adalah pada dia. Seperti misalkan fotonya istri saya simpan di dompet. Sering kadang-kadang itu. Nah, iya itu Padahal kan. itu salah itu. Iya, saya bukan mengatakan salah. Ya, enggak maksudnya. Itu jawaban sosiologis gitu aja loh. Iya. Lebih apa ya? Lebih konkret secara saya sering dengar ini ya, bahwa patung itu bukan kita menyembah patung, enggak. Ini patung ini ada sebuah media kayak ya enggak yang media berkomunikasi. Kepercayaan sebelah itu juga gitu. Ini patung ini adalah kayak transmitter ke yang pusatnya sana. Jadi kalau nggak ada patung nggak. Wah, ini seolah-olah kita menyembah ini, bayangan kita ke sesuatu yang kita sembah. Tapi juga ada gini Pak, itu kan penggambaran. Sebetulnya kan Allah itu tidak boleh digambarkan, atau Tuhan tidak boleh digambarkan, sehingga ada patung cantik, patung ganteng. Itu konsep yang bertanya. Itu artinya bahwa nyembah patung. Siapakah yang bisa menggambarkan Allah? Nggak ada. Wong nggak kuat kok. Dia ada sesuatu dari kita pun yang pantas, yang mampu untuk menggambarkan Allah. Nah, dalam konteks ini sebenarnya apakah orang Katolik menyembah patung? Ini gimana? Patung-patung yang kita biasa miliki, termasuk yang dijual kalau kita ke Sendang Sono atau ke Posarang. Apa bedanya dengan patung? Nah, itu adalah patung mengenai patung Yesus, patung Bunda Maria, Bapak Yosef, patung mungkin malaikat,
Tapi setahu saya tidak ada patung Allah. Hanya pada waktu kita kecil ya mungkin kesalahan untuk mempermudah pencernaan otak kita digambarkan Allah bersama singa di Taman Firdaus. Ya, sudah lupakanlah itu permennya anak kecil. Kalau kita memahami ini sampai kita dewasa, sampai kita tua, berarti iman kita selalu imannya yang kanak-kanak. Bukan itu. Itu membantu, hanya membantu. Seperti kita membutuhkan perahu untuk menyeberang. Ketika sampai di seberang, apakah perahu itu kita gotong? Tidak. Ya sudah, perahu ini sebagai satu sarana. Ketika kita dewasa, berimanlah juga secara dewasa. Betul, tidak salah. Ya, begitu. Ya. Oh. Ini sarana membantu, mengimajinasikan. Oke. Nah, tapi ndimo. Ya tadi konteks tadi kan sing itu tabut perjanjian itu ada apa namanya dua malaikat. Ya. Kerubin tadi. Wis iku. Iya, tapi di kelanjutannya itu kan lari pada konteks bahwa apa namanya penyembahan Allah. Ya. Tadi dikatakan jawaban yang banyak kita dengar bahwa ibarat kita mencintai istri saya, fotonya saya. Nah, itu ya saya nggak berani mengatakan salah, tapi kita kategorikan aja bahwa itu jawaban sosiologis gitu aja ya. Iya. Terus mengenai jawaban yang dikatakan tadi itu bahwa dia adalah media transmitter, ya katakanlah itu jawaban model spiritual, gitu dong. Ya, mungkin. Terus bagaimana kita untuk menjawab bahwa kita tidak menyembah? Kalau jawaban biblis ya sudah. Jadi apa yang untuk menjelaskan itu aja. 1, 2, 3 orang bisa berbeda, tapi jawaban biblis ya cuma ini. Apa yang mereka tampilkan dalam percakapan itu menurut saya tidak boleh. Loh, ini mereka sudah menampilkan biblis. Apa yang harus kita jawab adalah dari biblis juga, bukan dari sosiologis. Jawaban sosiologis itu kan karena kita tidak mampu untuk menjawab secara biblis, makanya kita gampang-gampangan enggak kok. Ini Nah sekarang keberadaannya. Keberadaan apa? Ya tadi patung-patung tadi itu. Iya. Kalau itu memang orang merasa dengan itu makin mendekatkan hubungan kejiwaan dengan Yesus, dengan Allah, ya silakan aja. Cuman esensinya bukanlah menyembah patung atau mengatakan di dalam patung itu ada roh. Tidak. Iya memang. Menjembatani. Ketika tadi ya? istilahnya wong Jawa ya, sudah sampai kepada manunggaling kawula mesti gak perlu sarana toh. Nggak perlu sarana. Istilahnya loh, bukan kita menyamakan, bukan. Ketika kita sudah sampai dengan cara merenung, dengan cara manunggaling, dengan cara meditasi atau apa yang tujuannya manunggaling kawula Gusti. Dengan sarana apa? Mungkin dengan sarana musik, dengan dupa mereka lakukan itu sampai kepada satu titik manunggaling kawula Gusti. Ini sudah tidak ada artinya. Ya. Ketika kita membutuhkan sarana itu, membutuhkan sarana untuk mendekatkan diri kita, spirit kita kepada junjungan, kepada sesembahan kita. Itu kita perlukan, ya sudah. Tapi tidak pernah kita mengatakan bahwa di patung Yesus ada roh Yesus. Nggak ada. Mungkin dengan lilin aja cukup bisa ya. Silakan. Nggak perlu patung, nggak apa-apa. Ada patung, lilin malah kebetulan. Beberapa bau dupa aja nggak apa-apa. Beberapa kalangan kelompok di Katolik itu melakukan dengan cara meditasi. Ada beberapa mungkin ya, kalau kita ingat juga di Kedono, Oksum, mereka melakukannya mungkin dengan cara melantunkan doa rosario atau dengan bermazmur. Itu kok So saya pelajaran itu di kalau istilah doa apa sadana ya? Sadana. Iya. Itu Sadana itu
Anthony Demilo. Ya, kayak dikasih musik. Anthony Demilo pro kontra. Ya Wah, sudah udah tahu. kita anggap aja pro Udah tahu sekarang. itu kan Kita anggap aja hari ini pernah betul. itu Ya, silakan. loh. Itu kan juga enggak mesti patung. Enggak Ya, mesti juga kita enggak mesti gini sembayang lah. Pakai jengking juga enggak apa-apa, jengking jungkel wis Bu. Tapi yang bisa. hati-hati banget. Ketika kita berbicara mengenai salve atau adorasi di hadapan monstran, ini beda ya urusannya. Nah ini kalau itu kan sudah katakanlah sudah menyangkut Ini ke ritual ya. ritual secara liturgis kita itu udah keimanan Iya, kita. jadi Kita lebih fokus ke patung-patung. ya, hari ini kita perlu tampilkan juga ini berbeda urusannya dengan patung. Karena di sini letak antara lain esensi iman kita, iman Katolik. Bagi mereka yang sudah dibaptis. Nah ini gini, kan sering kita dengar tuh yang di YouTube itu yang apa itu ya, kita nggak mau sebut lah itulah ya, yang tadi ya yang di tabut perjanjian, dia datang, dia masuk, nggak ada apa-apa. Yang ya itu ada kalimat seperti itu. Saya nggak mau terlalu memperjelas karena kita nonton itu ya, kita sama-sama. Lah itu gimana itu? Dia mengasumsikan bahwa itu, akhirnya dia mengatakan bahwa saya sependapat dengan seseorang itu. Bagaimana kita sebagai orang Katolik bahwa itu mengatakan bukan dia yang salah, bukan, tapi dia punya pemahaman yang keliru tentang makna secara biblisnya. Di dalam tradisi Katolik itu iman menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ketika kita mau membaptiskan anak kita, itu konteksnya adalah saya ingin mewariskan sesuatu yang berharga kepada Yang benar, anak saya. yang benar, karena ada karya keselamatan di sana ya. Mewariskan sesuatu yang sangat berharga kepada anak saya. Iman ini sebagai sesuatu yang sangat berharga. Tadi waktu kita berbicara mengenai Laodikia, apa yang secara nyata emas dan perak ternyata tidak berharga di mata Allah. Iman ini menjadi sesuatu yang sangat berharga yang akan kita wariskan kepada anak keturunan kita. Ya, konteks iman inilah. Dan di dalam urusan keimanan, urusan spiritualitas, sangat-sangat orang memahami bahwa iman itu melampaui akal budi, iman itu melampaui indrawi. Jadi kalau kita ngomong, enggak ada apa-apa, karena indera kita yang melihat. Apakah mereka yang mengatakan itu salah? Tidak, karena indrawinya. Tapi kalau kita berada di sana dengan iman kita, tentu beda. Apa yang membedakan mereka yang di sana tanpa mengikutkan iman mereka, kita di sini membawa dan mengikutsertakan iman kita. Tapi juga jangan berhalusinasi. Ya, urusan iman tidak harus bahwa iman, Yesus bergerak, tidak usah begitulah, lebay. Iman itu tidak bisa kalau kita mau doa, katanya bergerak, tangannya, tidak usah begitulah, lebay. Ya sudah, iman itu melampaui apa budi, iman itu melampaui indera. Menangis darah gitu. Saya menangis darah ya? Saya takut bahas masalah itu. Saya takut bahas masalah itu. Patung Bunda menangis darah. Ada hal-hal yang oleh sekelompok orang itu mengatakan sebagai suatu mukjizat. Mukjizat itu kan bukan sesuatu yang bisa kita minta, bukan setiap saat bisa terjadi. Kalau sesuatu yang setiap saat terjadi, yang itu ada mukjizat mengenai jantung kita, siapa yang suruh bergerak, itu mukjizat setiap hari, mukjizat harian kita. Tapi mukjizat yang lain seperti ini menangis darah, bahwa itu
membahasnya harus lebih hati-hati dan dalam konteks kita hari ini. Biarkan lain kali kalau kita mau membahas ini. Dan itu sudah pasti dilakukan pembuktian yang sifatnya iman. Ya. Tidak gampang-gampang untuk menyatakan bahwa ini adalah suatu mujizat kebenaran. Ya. Bedanya kebenaran sama kebetulan itu apa? Padahal benaran kan bukan betul. Ya, masalahnya ini sudah juga ya kata-kata viral, sering viral. Nah, Saya selalu susah menjawabnya kalau mengatakan atau memberikan pertanyaan untuk mengcounter hal itu. Mana yang Anda pilih? Mengalami mujizat atau senantiasa berada dalam rahmat Allah? Pilih. rahmat Allah. Gak perlu mujizat kan? Ya, mujizat itu nanti itu urusan Tuhan, urusan Allah. Mujizat, ingat di dalam Yohanes 2 ayat 11 nggak salah, perkawinan Kana. ya Itu diceritakan sebagai mujizat yang pertama. Dilakukanlah ini supaya mereka menjadi percaya. Artinya menurut saya ya. Disclaimer, saya bukan ngajar. Wis udah dong, Ya. Bang. Yo, ben enak. Ya. Wah, ini bahaya ini masalah ini. apa. Ya. katekis kok mengajar, Katekumen ini. Katekumen. Katekumen itu suara katekumen. Jadi ya, bukan katekis berarti. bukan. Katekis ono itu urusannya Pak Gatot. Gatot. Sama Pak Fidelis. Artinya gini, saya mengartikannya, kalau mereka betul-betul beriman, nggak perlu membuat mujizat lah. Kalau kita sudah percaya, nggak perlu mujizat lah, karena di sini tertulisnya dilakukanlah ini supaya mereka menjadi percaya. Lah sampai sudah percaya belum? Sudah percaya. Perlu mujizat pura? Ya. Kadang-kadang Kadang-kadang kalau kita lagi kan dia duit perlu mujizat. Mengharapkan mujizat. tapi kan itu pengharapan gitu. Pengharapan dalam sebuah berkeyakinan rahmat. Karena ada rahmat dari Tuhan, kita mendingan rahmat dari Tuhan karena arti makna rahmat dari Tuhan itu lebih luas bagi saya. Iya, tanpa kita berbicara mengabaikan mujizat atau mengatakan mujizat itu tidak ada, bukan itu konteks kita. Iya. Tapi sudahlah, mujizat itu kalau memang ada ya sudah, biar aja. Kalau memang nggak ada ya biar aja juga. Iya. Konsepnya Tapi menyadari bahwa mujizat itu ada memang. Ya biar aja, ada itu Sudah. itu memang kehendak Allah, Tapi bukan kehendak kita. di saat itu tidak menyadari kalau ini mujizat. Gitu loh. Ya enggak apa-apa. Nah, Enggak apa-apa. ternyata mujizat saya di sini. Itu satu ini kesadaran, loh, ya, rinciannya kesadaran. gini loh. Itu bentuk mungkin manifestasi ucapan syukur kita. Ya. Ini mujizat juga. Tapi kembali lagi pada keimanan kita. Tapi iman itu kan nggak bisa dianalogisasi sebagai pengetahuan dipertentangkan dengan secara ilmiah kan, nggak bisa kan. Itu banyak orang katakanlah mempertentangkan penyembahan kepada bahwa menyembah patung itu kan beranalogi ilmiah gitu. Gini. Membanding kitab jadi dianalogikan bahwa itu secara ilmiah. Padahal mereka tidak mengetahui bagaimana kesejahteraan itu, bahwa kita tetap semua agama samawi itu kan arah sebetulnya Yudaisme tuh ya. Kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau itu ada sejarah sana, kalau pada akhirnya itu nanti akhirnya diputus, ya itu kesalahan mereka, bukan kesalahan kita, atau bukan kata kesalahan, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Dan kita tetap bahwa dalam beriman kita memiliki sejarah, kita menghormati sejarah-sejarah yang ada, namun tidak menjadikan sejarah yang keliru itu menjadi kebenaran, gitu ya. Tapi tetap kita di Katolik itu lebih diarahkan untuk menjadi beriman yang dewasa, kan gitu ya. Di dalam konteks teologi Ya. itu ada Guillaume yang mengatakan filsafat itu adalah budak dari teologi. Ya apa? Filsafat itu budaknya teologi. Tolong diperjelas.
secara keilmuan. Pengetahuan itu secara terus-menerus dilakukan, dibuktikan dan lain sebagainya itu menjadi ilmu. Ya, ilmu itu selalu akan didasari dengan selalu bertanya. Nggak ada notok. Ada ilmu, pembuktian. nggak ada, ya toh. Selalu bertanya ini adalah kasananya, bidangnya filsafat. Ya. Sedangkan orang-orang teologi mempunyai prinsip bahwa apapun yang Anda lakukan di sini dengan segala filsafatmu, dengan pengetahuan, apalagi dengan filsafat, dengan pengetahuanmu, dengan ilmumu, ini adalah budak dari teologi. Artinya bahwa konsep kealahan itu adalah yang utama karena dia mempunyai pola-pola, mempunyai budak pola-pola berpikir yang harus mengarah kepada kealahan. Jadi kalau dibandingkan ya keliru yang membandingkan, karena tidak itu dua ranah yang tidak bisa dibandingkan. Kalau seperti kita misalkan ya ini terlepas, itu tidak bisa dibandingkan antara teologi sama filsafat. Nanti kalau kita memaksakan menjumpai ini, itu bidangnya lain. Kita akan banyak menyimpang nanti. Karena di sini ada teodesi, ada teosofi, udahlah, lain itu kita juga enggak. Ya. Kita ilmu ketuhanan ada, bukan tentang Tuhan. Berarti artinya bahwa gereja Katolik itu orang Katolik itu bukan menyembah patung. Jadi kan makanya kita perlu menjawab, tapi menjawab dengan cara apa? Dengan sosiologis ya enggak apa-apa. Enggak kok. Nah, kita kan ingin bahwa kalau jawabannya kepuasan ya memang secara itu mereka mengangkatnya dari biblis, kita jawab dari biblis. Itu loh biblisnya. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu menyangkut mengenai kesejarahan umat Yahudi. Biblisnya itu bahwa janganlah mengulangi kamu nyembah dewa dewa matahari, dewa apa. Janganlah kamu ulangi itu. Janganlah kamu lagi diam-diam membuat patung sapi lembu emas. Kamu sembah. Jangan, itu sudah masa lalu yang keliru. Janganlah kamu membuat golekan buaya. Yang kamu sembah enggak. Ini konteks ini. Kesejarahan ini diingatkan kembali oleh Yesaya. Perjalanannya. Berarti keberadaan katakan ornamen-ornamen yang ada di gereja Katolik itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta harus diartikan bahwa orang Katolik menyembah. Orang mesti menyembah itu. Ini contoh lagi. Patung sawah tuh takut semua tuh burung-burung. Nah, itu kan seperti itu. Enggak menyembah tapi takut. Dan urusannya orang Katolik, kadang gitu. Urusannya Katolik itu bukan hanya pada masalah patung loh. Ada lagi yang lebih baik kita menggunakan kata menghormati ya. Ada lagi, bukan hanya sekedar kita bicara patung, altar. Altar itu bagi orang Katolik menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang sakral. Ya, karena di sana terus. Yang harus kita hargai. Itulah sebabnya saya berpikir benda. Saya berpikir ketika saya berwudu, saya tidak mau membelakangi altar. Ya kan? Sebetulnya gitu. Kok sebetulnya berarti salah? Enggak apa, soalnya kan ada regulasi yang membolehkan. Ya silakan, membolehkan kan tidak mengharuskan. Ya. Kalau saya memilih tidak akan membelakangi altar karena itu adalah sesuatu yang saya hormati. Ayo, kalau Anda kalau sampai menghormati orang tua Anda, masa bopongi? Contohnya. Loh, itu kan kita. Ya, tapi kan untuk membuat orang paham lagi, memaksakan orang lain paham. Urusan mereka, saya bisa saya kok tadi. Kalau saya enggak mau. Karena saya menghormati. Sepanjang saya merasa menghormati altar, saya enggak akan butuh membelakang. Padahal altar itu punya saya juga. Kenapa? Harusnya kita juga ngambuk. Terserah. Nah, gini maksudnya. Sekarang gini. Ini Pak Boko ya, membelakangi altar.
altar kan juga punya saya. Terserah. Apa bunga? Seharusnya kan saya juga ngamuk sama dia. Oh, Saya nggak pernah. Saya nggak mau. eto. Oh itu karena gini prinsipnya. Iku kayak anak lagu nih Eto tak kandani. Karena gini, memang seperti yang kita udah cangkruan ya. Makin kesini makin kita terpahami bahwa dalam liturgis Ekaristi kita itu kan memang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan bahwa kita itu mengkultuskan, tetapi itu kayak Farel tak banding-banding. iya, tapi itu iman yang harus kita selami, kita dalami bahwa kehadiran Allah dalam arti Kristus di situ di sana, gitu. Dan meja perjamuan itu adalah meja kesucian dalam perjamuan. Sakral. Kurban. Iya, meja kurban. Ya, kurban ya, perjamuan lah. Secara spiritualitas Katolik itu adalah meja di mana Kristus Hadir. setiap kali dikorbankan. Makanya di situ menjadi satu meja altar yang sakral. Karena disitulah setiap saat Kristus. Ya itu kan kita harus, itulah makna kita menyadari itu, gitu. Makna kita menyadari sehingga tidak harus ada regulasi, tapi tidak harus ada satu pembenaran, tetapi kesadaran kita, Ya, kesadaran kita dalam ketika kita menyadari bagaimana? itu, besok kalau foto mau nggak? Bukan boleh apa enggak ya? Mau nggak membelakangnya altar? saja. Saya nggak. Belakangnya saya di bawah. Bokongi. Tapi di bawah kok. Terserah. Tapi kan dengan sengaja membuat foto dengan latar belakang ya ora. Nah, memang kadang-kadang itu seperti Betul, itu. Tapi kita udah kita kerucutkan aja ke hal yang penyembahan patung Iya. tadi. Itu kan udah jelas kita Iya, itu kan artinya semacam- pemaknaannya bahwa itu secara liturgis udah kita nggak bisa. Ya sama seperti patung Yesus ketika kita mengatakan bahwa kita tidak menyembah dia, patung Maria nggak menyembah dia. Namun ketika kecintaan kita melahirkan rasa hormat, akankah dia itu kita letakkan sembarangan? Ya. Gitu loh. Ketika kita menghargai altar itu sebagai sesuatu yang suci bagi saya sakral, akankah kita itu mengabaikan, menyia-nyiakan atau memandang rendah sehingga dengan sembarangan kita silakan. Jangan bicara regulasi, silakan aja regulasinya mau bagaimana silakan. Sebagai Memperbolehkan itu bukan berarti mengharuskan, tidak. Memperbolehkan itu saya tidak pusing dengan memperbolehkan itu bagaimana ceritanya, tapi kalau saya disuruh mirinda nggak akan pernah. Oke. Wah, ini wis kejawab ya bahwa secara biblis kita udah punya. Jadi para mawas yang ada di luar sana, kalau kita mendengarkan bagaimana arus-arus yang masuk, yang mungkin kita dengar baik di YouTube-nya, channelnya siapa kayak itu, bahwa mereka berkata demikian, meskipun dia orang Katolik, tapi sebetulnya dia tidak memahami imannya, tidak kurang memahami imannya. Tapi yang jelas orang Katolik gak ngamuan. Ya, tapi itu Tapi mutung. tapi itu Antara orang ngerti apa sabar ngono. Nah, iya. mutung. Nah, ini konteks Loh, yang ini tadi, yang konteks yang sudah viralnya itu ya, bahwa akhirnya mengamini itu adalah sebuah, kalau kita saklek bahwa itu sebuah kesalahan karena ketidakpahaman dia, dan kita dengan cangkruan ini sudah jelas bagaimana kita memahami makna ornamen yang ada di dalam Menyikapi juga. gereja Katolik, bagaimana kita beriman dan berdoa kepada Tuhan dalam kealahannya itu, ya tentu ke Allah. Bagaimana berkomunikasi secara baik, tentu kita harus belajar lagi tentang kitab suci. Ingat ya, kalau Injil cuma 4 ya. Jadi kita bukan Injil, tapi kitab suci. Nah, kitab suci umat Katolik itu ada 3, bukan 3 dalam arti komponen yang ada itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Deuteronika. Lebih konteks, lebih fokus lagi bahwa kita harus memahami tentang
apa namanya tadi yang suam-suam kuku tadi apa dia? Iman yang suam-suam kuku. Itu apa di Makyu. kelompok Auditia. Auditia. Ya toh? Laudikia. Claudia. Claudia. Ya toh? Claudia bintang film. Laudikia. Lauditia. Ya Clauditia. Dari sana kita harus menyelami Jauh. itu sehingga kita bisa lebih mempunyai kepercayaan dan keyakinan, memahami imannya dengan benar. Terakhir Pak, tolong untuk clue terakhir kita tutup acara ini. Ya, kembali bahwa apa yang kita bahas adalah bagaimana menjawab secara biblis dari isu yang beredar mengenai orang Katolik menyembah patung. Oleh karenanya kembali juga saya akan mengatakan pelajarilah baik-baik kitab suci dengan konteksnya, bukan dalam teksnya, tapi dalam konteksnya. Karena kalau kita bicara hanya teksnya, seringkali kita menjadi keliru. Konteks itu apa? Yesaya ditulis dalam konteks sejarah iman, perjalanan iman orang Yahudi yang akan berikan. Terus jangan gampang-gampang kita hanya bondo satu ayat terus menjadi saya sudah paham. saya sudah paham. Saya sudah beriman gitu. Kasanah yang sangat luar biasa yang nggak ada habisnya kita pelajari dan makanya selalu aja kita itu harus tetap belajar. Makanya kita harus selalu tetap menjadi katechumen. Di ulama gitu. Demikian sahabat Mawas terkasih, silakan jika Anda ingin berkomentar atau ingin kritik atas diskusi kali ini, silakan komentar, nanti kita akan tanggapi. Atau perlu apa aja yang akan kita diskusikan, boleh silakan. Atau melok cangkruan. Atau ikut cangkruan, silakan. Sahabat terkasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu.